Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan kembali mengangkat terkait Satria Piningit menggugat langit. Makna menggugat di sini adalah manuver terhadap Gusti terkait dengan realitas yang terjadi di bumi. Karena hal ini penting, mengingat situasi dan kondisi di bumi ini memang sudah luar biasa rusaknya. Yang digugat saat ini adalah kesehatan. Saat ini alat atau media yang paling sakti itu adalah uang. Uang itu saat ini sangat sakti luar biasa. Yang kedua, kondisi atau situasi atau sesuatu yang sangat berharga itu adalah kesehatan. Jadi kami akan membahas keterikatan antara duit dan sehat. Uang atau duit, uang ini menjadi suatu alat yang sangat penting, yang luar biasa saktinya, sehingga dengan uang ini manusia bisa membeli manusia. Sampai seperti itu. Dengan uang manusia bisa membeli jabatan. Walaupun tidak semua tapi bisa. Dengan uang bahkan bisa memperjualbelikan apapun, apakah itu yang halal ataupun yang haram. Kemudian kesehatan, hal yang paling berharga itu kesehatan. Bagi yang sedang dalam kondisi sehat, kesehatan itu belum dirasakan nikmatnya. Tapi ketika sudah sakit, maka kesehatan itu menjadi sangat berharga. Kesehatan itu saat ini harganya sangat mahal secara ekonomis. Kenapa hal ini terjadi? Karena ada dominasi terkait dengan mindset bahwasanya untuk bisa sehat itu urusannya dengan bidang kesehatan, dalam hal ini kedokteran dan keilmuannya. Jadi didominasi oleh ilmu kedokteran secara umum. Karena dominasi tunggal inilah kemudian menjadikan kesehatan sangat mahal karena dijadikan komoditi ekonomi. Walaupun saat ini ada asuransi atau BPJS yang paling terkenal. Ada BPJS kesehatan. Di satu sisi itu bisa menolong masyarakat, namun sisi lain sesungguhnya untuk membayar yang sakit itu juga tidak murah. Jadi pihak BPJS itu membayar cukup tinggi untuk kesehatan. Untuk bisa sehat itu memerlukan dana atau uang yang sangat besar. Tetapi ternyata uang yang sangat besar itu tidak bisa menyelamatkan manusia dari untuk hidup sehat itu sendiri. Faktanya adalah ketika saat ini situasi COVID, ketika ada seseorang yang punya uang miliaran rupiah terus terkena positif COVID-19,
uangnya itu belum tentu bisa menolong. Di sini ada semacam kontradiksi. Satu sisi, kesehatan dalam masyarakat ini atau lembaga atau institusi yang memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat itu memberikan nilai atau harga yang sangat tinggi. Namun sisi lain kemudian tidak ada jaminan bahwa ketika Anda membayar sekian, Anda dijamin sehat. Bahkan pada titik tertentu, layanan kesehatan ataupun uang itu tidak bisa memastikan keselamatan atau hidup. Nah, jadi satu sisi uang menjadi alat yang sangat berharga untuk mengejar kesehatan, dan sisi lain uang dimanfaatkan oleh layanan kesehatan untuk dijadikan sebagai komoditi atau bahkan industri dalam kesehatan. Yang jadi korban adalah masyarakat itu sendiri. Ini yang digugat. Jadi kemudian seorang SP menggugat. Jadi dialog sederhana dalam bahasa bumi kurang lebih seperti ini. Gusti, apakah untuk orang yang sakit agar menjadi sehat harus membayar sedemikian tinggi atau sedemikian mahal? Kemudian Gusti menjawab, itu sunatullah sebagai konsekuensi dari sains. Karena memang ilmu kedokteran itu sangat kuat lingkarnya dengan sains. Kemudian SP menjawab, apakah tidak ada solusi lain yang lebih murah, yang lebih berharga dan lebih pasti untuk bisa menolong makhluk-makhluk manusia ini agar sehat tetapi dengan biaya murah? Gustinya menjawab, ada. Bagaimana caranya? Jawabannya adalah dengan kehendak. Nah, kehendak Gusti ini kemudian derivasikan atau diderivatifkan menjadi yang namanya sabdo. Jadi irodat Gusti turun menjadi sabdo. Maka nanti karena ini digugat dalam artian situasi ini sudah sangat merugikan masyarakat. Memang kita gratis ketika ada yang gratis ketika layanan kesehatan, tetapi sisi lain uang negara terkuras. Akhirnya kesejahteraan juga jadi mundur. Ini yang digugat. Maka pada saatnya nanti dari hasil nego ini, kesehatan itu nanti tidak lama lagi ya saudaraku. Kesehatan atau untuk bisa menjadi sehat itu tidak akan lagi mahal atau tidak akan lagi membutuhkan biaya. Kenapa demikian? Bagaimana caranya? Karena satu dengan kehendak Allah, dengan Rahman Rahim Allah, diturunkan atau derivatifkan menjadi sabdo. Nah, sabdo inilah yang kemudian digunakan oleh seorang SP untuk menyembuhkan. Jadi SP itu ada sabdo Pandito Ratu yang dalam dua posisi. Posisi untuk meleburkan itu namanya Cokro, Baskoro. Dan posisi untuk menyembuhkan atau status untuk menyembuhkan itu Kembang Wijaya Kusuma. Jadi pada saatnya nanti karena kehendak Allah sudah turun yang kemudian dijadikan sebagai dalam bentuk sabdo, nanti orang-orang yang di rumah sakit itu akan sembuh. Orang-orang yang sedang di rumah yang sakit itu juga sembuh. Jadi ada saatnya nanti orang-orang itu tidak ada yang sakit. Kenapa? Karena penyakit itu kehendak Allah. Ketika Allah sudah menghendaki sembuh. Ini mindsetnya harus dirubah. Jangan selalu berpikiran jangan selalu berpatokan
pada logika sains bahwasanya selama ini kita memutus tali antara makhluk dengan kholiknya. Jadi seolah-olah ketika sakit maka sandarannya itu dokter. Padahal apa yang ada di dunia ini termasuk diri kita itu adalah milik Gusti. Termasuk penyakit itu. Jadi tipikal atau pola penyembuhan Sabdo Pandito Ratu melalui karakteristik Kembang Wijaya Kusuma itu bisa mensabdo orang yang sakit menjadi sehat. Berapa orang? Seluruhnya. Maka dalam video saya terkait dengan ramalan 2050 itu jurusan kuliah kedokteran kemungkinan sepi. Karena apa? Orangnya sehat. Karena industri kesehatan atau layanan kesehatan sudah menjadikan sehat dan sakit menjadi suatu hal yang komersil atau bahkan menjadi komoditi tirani, Gustinya tidak suka. Gusti Allah tidak suka karena apa? Sehat dan sakit itu kehendak Allah, tapi dikomersilkan dengan sangat luar biasa. Ini Allah marah. Sehingga apa nanti dengan Sabdo Pandito Ratu dengan karakteristik Kembang Wijaya Kusuma ini akan diselesaikan. Maka jangan heran jika nanti rumah sakit itu akan sepi. Berobat di rumah sakit sepi. Untuk apa berobat dengan harga jutaan rupiah jika dengan segelas air sembuh? Saat ini harga untuk sembuh, untuk sehat dengan menggunakan jasa layanan kesehatan sangat mahal. Tetapi dengan sabdo, penyakit apapun bisa disembuhkan. Karena sabdo ini merupakan bagian dari kehendak Allah. Itu. Jadi SP menggugat bahwasanya sudah saatnya manusia itu tidak memakan manusia melalui komersialisasi atau melalui menjadikan sakit dan sehat sebagai komoditi ekonomi. Ini disetujui dan insya Allah ke depan kesehatan itu menjadi hal yang murah. Tinggal nanti kitanya menjadikan membiasakan pola hidup sehat, pola hidup bersih, pola hidup bertauhid. Itu terkait dengan Sabdo Pandito Ratu Kembang Wijaya Kusuma untuk kesehatan. Demikian terkait dengan SP Menggugat Langit untuk kesehatan. Terima kasih. Tetap beriman dan beramal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.